Pihak Amarzoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amarzoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amarzoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan. Padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci. Baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Alempong. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Berarti kita ngurangin kerjaan gua. Buset, itu tinggi. Nanti sering sampai itu. Oh, Aja naikin 2 hari lagi, aja Ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. ya. Apa ya? Aja naikin 2 hari lagi. Halo kok. Gua melin ntar gua. Beceng uangnya. dia mau lihat. Ini loh ya. Cepat banget tuh barangnya tadi ya? Dia buka paling belakang orangnya. Kagak, gua anak motor kan di sini. Taruh dulu dah. Oh ya. Ada lagi yang berjalan. Kondisinya sehat ya, Pak? Amin, amin. Habis diperiksa kesehatan di Oh, sudah diperiksa. ya. Oke. Sekarang itu aja dulu ya. Oke, Bang. Begitu. Bagus banget. Orang lagi megang HP juga. Yo Mary, oh Waris. Ya lah, sono dia. Tahan Rio. Nyali-nyaliin rem mulu. Sudah ada. Ibra, ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Ibra. Wah. Mana sih? Itu Ibra. Bang Amar. Bang, lu makin gemukan nih Bang Amar. Lagi Sehat, Bang. panjang Bang Amar. Bang, gimana Bang di dalam puasa nggak Bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya Bang? Lancar ibadahnya Bang?
Makin lebih legit bang, mengaman. Beli barang buat anak juga nih bang. Dalam gimana bang? Kasih jalan. Kamar. Bisa nunggu kata dulu. Gue ring-ringan sama mobil polisi dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. sorry. Nyangkut boy, gitu ngomong lagi sih anjing. Polisinya apa ya? Polisi anjing. Awim. Ya emang. Wow. Ada nggak? Siapa? Media kebanyakan tapi itu bukan polisi, tahanan itu. Iya, tahanan. Gua sama Zainul. Oh, gitu. Jangan jalan gua aja dulu. Apaan lu sih? Jadi kayak Amat. Kita ya udah. Iya. Dari sini. Ada tapi dalam ada nggak? Nggak tahu. Ada nggak sih?
Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci. Baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Alempong. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Berarti kita ngurangin kerjaan gua. Buset, itu gede. Berarti sering sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi, aja. Ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya, apa ya? Aja naikin 2 hari lagi. Ah, lumpuk. Gua melin ntar gua. Beceng enggak? Dia mau ini loh ya. Maksud cepat banget, lu barangnya tadi ya? Dia paling belakang orangnya. Kan, gua naik motor kan di sini. Bentar dulu dah. Oh iya. Hah? Ada lagi jalan. Kondisinya sehat ya, Pak? Amin, amin. Habis diperiksa kesehatan di Kalau sudah diperiksa. ya. Oke. Sekarang itu aja dulu ya. Oke, Bang. Begini. Bagus banget. Orang lagi megang HP juga. Yo Mary, Waris. Ya lewat sono dia. Tahan Rio. Nyali-nyaliin rem mulu. Sudah ada. Ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Itu Ibra. Bang Mar. Bang, lu makin gemukan nih Bang Amar. Lagi. Sehat, Bang. Panjang Bang Amar. Bang, gimana Bang di dalam puasa nggak Bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya Bang?
Cari badannya bang. Mungkin lebih religius bang, mengamar. Beli barang buat anak juga nih bang. Dalam gimana bang? Kasih jalan. Bisa nabung kata dulu. Gue ring-ringan sama mobil polisi dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia. Biar durasi kita panjang. Sorry. Nyangkut boy, kita jongkok lagi sih anjing. Polisinya apa ya? Polisi anjing. Awim. Ya emang. Wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu pun polisi. Tahanan. Iya, Gua anak saya. Jalan gua aja. Apaan lu sih? Jadi kayak Amat. Kita nih. Ya udah. Iya. Di sini. Ada tapi dalam ada nggak?
Tahu berarti sih. Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci. Baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Alempong. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Berarti kita ngurangin kerjaan gua. Buset, gua tuh gede. Berarti sering sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi, makanya ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya, apa ya? Aja naikin 2 hari lagi. Ah, lumpuk. Gua melin ntar gua. Beceng enggak? Dia mau mana? Ini loh ya. Maksud cepat banget lu barangnya tadi ya? Gua dia udah paling belakang dia orangnya. Kan, gua sampai motor kan di sini. Bentar dulu dah. Oh ya. Oh. Ada lanjut jalan. Kondisinya sehat ya, Pak? Amin, amin. Habis diperiksa kesehatan di Oh, sudah diperiksa. ya. Oke. Sekarang itu aja dulu ya. Oke, Bang. Begitu. Kesu banget. Orang lagi megang HP juga. Yo, Mary, Waris. Jangan sono dia. Tahan Rio. Nyaliin rem mulu. Sudah ada. Ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Itu Ibra. Bang Mar. Bang, lu makin gemukan nih Bang Amar. Lagi. Sehat, Bang. Panjang Bang Amar.
Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancar ibadahnya bang? Mungkin lebih religius bang, mengamal. Beli barang buat anak juga nih bang. Di dalam ibadahnya gimana bang? Kasih jalan. Bisa na bang kata dulu. Tadi gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia. Biar durasi kita panjang. Sorry. Nyangkut boy, itu nyangkut lagi sih anjing. Polisinya apa ya? Polisi anjing. Ya emang. Wow. Ada nggak? Siapa? Media kemana ikut? Tapi itu pun polisi. Tahanan. Iya tahanan. Gua anak saya itu. Jalan gua aja dulu. Aman. Kita nih. Ya udah. Iya. Di sini.
Sesuaikan sama Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci, baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Alempong. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Gantian kita. Udah ngurangin kerjaan gua. Buset, gua tuh gede. Berarti sering sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi, aja. Udah ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya, apa deh ya? Aja naikin 2 hari lagi. Ah, lumpuk. Gua melin ntar gua. Beceng aja. Dia mau lihat. Ini loh ya. Maksud cepat banget lu barangnya tadi ya? Gua dia udah paling belakang orangnya. Algan, gua anak motor kan di sini. Bentar dulu dah. Oh ya. Ada lagi jalan. Kondisinya sehat ya, Pak? Amin, amin. Habis diperiksa kesehatan di Oh, sudah diperiksa. ya. Oke. Sekarang itu aja dulu ya. Oke, Bang. Begini. Bagus banget. Orang lagi megang HP juga. Yo, Mary, Waris. Jangan sono dia. Tahan Rio. Nyali-nyaliin rem mulu. Sudah ada. Ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Itu Ibra. Bang Mar.
Bang, lu makin gemukan nih Bang Amar. Lagi. Ayo, panjang Bang Amar. Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancar ibadahnya bang. Makin lebih religius Bang Amar. Di dalam ibadahnya gimana bang? Kasih jalan. Amar. Bisa na bang kata dulu. Gue ring-ringan sama mobil polisi dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Enggak dia Biar durasi kita panjang. Sorry. Polisinya apa ya? Polisi aja. Ya emang. wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu bukan polisi. Tahanan. Iya, Gua anak saya itu. Jalan gua aja dulu. Amar. Kita ya udah. Iya. Dari sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci. Baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Alempong. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Banting kita. Ngurangin kerjaan gua. Buset, gua tuh gede. Jadi sering sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi, makanya ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya, apa deh ya? Aja naikin 2 hari lagi. Ah, lumpuk. Gua melin ntar gua. Beceng aja. Dia mau ini loh ya. Maksud cepat banget lu barangnya tadi ya? Gua dia buka paling belakang orangnya. Kan, gua naik motor kan di sini. Taruh dah. Oh ya. Ada lagi jalan kondisinya sehat ya Pak? Amin amin. Habis diperiksa kesehatan di Oh sudah diperiksa. ya. Oke. Darah itu aja dulu ya. Oke Bang. Begitu. Bagus banget. Orang lagi megang HP juga. Yo Mary, Waris. Jangan sono dia. Tahan Rio. Nyali-nyaliin rem mulu. Sudah ada. Ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Itu Ibra. Bang Mar.
Bang, lu makin gemukan nih Bang Amar. Lagi. Ayo, panjang Bang Amar. Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancar ibadahnya bang. Makin lebih religius Bang Amar. Di dalam ibadahnya gimana bang? Kasih jalan. Amar. Bisa na bang kata Tadi dulu. gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. sorry. Polisinya apa ya? Polisi aja. Ya ya bang. Wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu pun polisi. Tahanan. Iya, Gua anak saya. Oh, gitu. Jalan gua aja dulu. Paano sih? Jadi kayak Amar. Kita ya udah. Iya. Di sini.
Ada tapi dalam ada nggak? Nggak tahu ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci, baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Alempong. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Latihan kita. Ngurangin kerjaan gua. Besar. Ya itu gede. Nanti sering sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi. Ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya, apa tuh ya? Aja naikinnya 2 hari lagi. Ah luntuk. Gua melin ntar gua. Beceng akhirnya. Dia mau lima. Ini loh ya. Cepat banget lu barangnya tadi ya? Gua dia buka paling belakang orangnya. Angkat, gua ambil motor kan di sini. Bentar dulu dah. Oh ya. Udah lanjut jalan. Kondisinya sehat ya Pak? Amin amin. Habis diperiksa kesehatan di Polri. Oh sudah diperiksa. Ya. Oke. Darah itu aja dulu ya. Oke, Bang. Gitu. Kesu banget. Orang lagi megang HP juga. Yo Mary, Waris. Ya, lewat sono dia. Tahan Rio. Lagi tren mulu. Sudah ada. Ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Itu Ibra. Bang Amar.
Bang, lu makin gemukan nih Bang Amar. Panjang Bang Amar. Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancar ibadahnya bang? Makin lebih religius Bang Amar. Di dalam ibadahnya gimana bang? Kasih jalan. Bisa nih gue kata Tadi dulu. gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. Sorry. Polisi apa? Polisi aja. Ya emang. wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu bukan polisi. Apaan lu sih? Aman. Kepitan lu. Ya udah. Iya. Dari sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci. Baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Alempong. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Bantuin kita. Udah ngurangin kerjaan gua. Buset, dia tuh gede. Berarti sekarang sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi. Aja ya. Ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya, apa ya? Kita naikin 2 hari lagi. Lalu kok gua melin ntar gua. Beceng akhirnya. Dia mau mana? Ini loh ya. Maksudnya cepat banget lu barangnya tadi ya? Gua dia udah paling belakang udah orangnya. Bangkuan, anak motor kan di sini. Bentar dulu dah. Oh ya. Udah lanjut jalan. Kondisinya sehat ya, Pak? Amin. Habis diperiksa kesehatan di Polri. Kalau sudah diperiksa. Ya. Oke. Sekarang itu aja dulu ya. Oke, Bang. Begitu. Kesu banget. Orang lagi megang HP juga. Mary Waris. Ya lewat sono dia. Tahan Rio. Nyali-nyaliin tren mulu. Udah ada. Ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Itu Ibra. Bang Amar. Bang Amar.
Bang. Lu makin gemukan nih Bang Amar. Sehat bang. Makin panjang Bang Amar. Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancarin badannya bang. Makin lebih religius Bang Amar. Jangan beli barang buat anak juga Bang. Dalam ibadahnya gimana bang? Kasih jalan. Amar. Bisa nih bang kata Tadi gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. Sorry. Polisinya apa ya? Polisi aja. ya emang. wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu bukan polisi. Tahanan. Iya, gua sama Zainul. Oh, jalan gua aja gua. Amar. Kepitan ya udah. Iya. Di sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu berapa geleng. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci. Baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Alempong. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Berarti kita ngurangin kerjaan gua. Besar. Gua tuh gede. Berarti sekarang sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi. Ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya, apa ya? Kita naikin 2 hari lagi. Ah, lumpuk. Gua melin ntar gua. Beceng akhirnya. Dia mau lima. Ini loh ya. Maksudnya cepat banget lu barangnya tadi ya? Gua dia buka paling belakang dulu orangnya. Bukan, gua anak motor kan di sini. Bentar dulu dah. Oh ya. Udah lanjut jalan. Kondisinya sehat ya Pak? Amin amin. Habis diperiksa kesehatan di Polri. Kalau sudah diperiksa. Ya. Oke. Darah itu aja dulu ya. Oke, Bang. Begitu. Kecil banget. Kamu lagi megang HP juga. Mary Waris. Ya lewat sono dia. Tahan Rio. Lagi tren mulu. Sudah ada. Ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Bang Amar.
Bang. Lu makin gemukan nih Bang Amar. Sehat bang. Panjang Bang Amar. Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancarin badannya bang. Makin lebih religius Bang Amar. Dalam ibadahnya gimana bang? Kasih jalan. Bisa nabung kata Tadi gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. Sorry. Polisinya apa ya? Polisi aja. ya emang. wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu bukan polisi. Tahanan. Iya, Gua kan aja itu. Jalan gua aja. Amat. Kepitan ya udah. Iya. Di sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu berapa geleng. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci, baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Palembang. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Berarti yang kita udah ngurangin kerjaan gua. Besar. Itu gede. Berarti sekarang sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi. Ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya. Apa ya? Kita naikin 2 hari lagi. Ah lumpuk. Gua melin ntar gua. Beceng aja. Dia mau dimana? Ini loh ya. Cepat banget lu barengan tadi ya? Gua dia paling belakang orangnya. Angguan, anak motor kan di sini. Bentar dulu dah. Oh ya. Ada lanjut jalan. Kondisinya sehat ya, Pak? Amin. Habis diperiksa kesehatan di kalau sudah diperiksa. Ya. Oke. Sekarang itu aja dulu ya. Oke, Bang. Gitu. Kesu banget. Orang lagi megang HP juga. Mary Waris. Ya lah, sono dia. Tahan Rio. Nyali-nyaliin rem mulu. Udah ada. Ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Itu Ibra. Bang Amar.
Bang, lu makin gemukan nih Bang Amar. Lagi panjang Bang Amar. Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancar ibadahnya bang? Makin lebih religius Bang Amar. Barang buat anak juga nih Bang. Dalam ibadahnya gimana bang? Kasih jalan. Bisa nih bang kata Tadi gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. Sorry. Polisi apa? Polisi aja. ya emang. wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu bukan polisi. Tahanan itu. Iya, Gua sama Zainul. Jalan gua aja gua. Amar. Kepitan lu. Ya udah. Iya. Dari sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci, baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Alempong. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Gantian kita. Udah ngurangin kerjaan gua. Buset, gua tuh gede. Nanti sering sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi, aja. Ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya, apa ya? Aja naikin 2 hari lagi. Ah, lumpuk. Gua melin ntar gua. Beceng aja. Dia mau lihat. Ini loh ya. Maksudnya cepat banget tuh barangnya tadi ya? Dia udah paling belakang orangnya. Mantan anak motor kan di sini. Taruh udah. Oh ya. Ada lagi yang berjalan. Kondisinya sehat ya, Pak? Amin. Habis diperiksa kesehatan di Polres. Oh, sudah diperiksa. Ya. Oke. Sekarang itu aja dulu ya. Oke, Bang. Gitu. Bagus banget. Orang lagi megang HP juga. Yo Mary, Waris. Ya lah, sono dia. Tahan Rio. Nyali-nyaliin rem mulu. Sudah ada. Ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Bang Amar. Bang, lu makin gemukan nih Bang Amar. Lagi. Sehat, Bang. Panjang Bang Amar.
Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancar ibadahnya bang. Makin lebih religius bang, mengaman. Di dalam gimana bang? Kasih jalan. Bisa nabung kata Tadi dulu. gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. Sorry. Polisinya apa ya? Polisi aja. Ya emang. wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu bukan polisi. Tahanan. Iya, gua kan aja itu. Jalan gua aja gua. Apaan lu sih? Jadi kayak Amat. Sepitan ya udah. Iya. Dari sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci. Baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Alempong. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Gantian kita. Udah ngurangin kerjaan gua. Besar. Ya itu gede. Nanti sering sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi, aja. Ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya, apa ya? Kita naikin 2 hari lagi. Halo, kok. Gua melin ntar gua. Beceng uangnya. Dia mau lihat. Ini loh ya. Maksudnya cepat banget tuh barangnya tadi ya? Gua dia udah paling belakang orangnya. Kan, anak motor kan di sini. Bentar dulu dah. Oh ya. Ada lagi yang berjalan. Kondisinya sehat ya, Pak? Amin. Habis diperiksa kesehatan di Polri. Oh, sudah diperiksa. Ya. Oke. Sekarang itu aja dulu ya. Oke, Bang. Begitu. Keren banget. Orang lagi megang HP juga. Mary Waris. Ya lah, sono dia. Tahan Rio. Nyaliin rem mulu. Sudah ada. Ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Bang Amar.
Bang. Lu makin gemukan nih Bang Amar. Lagi. Makin panjang Bang Amar. Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancar ibadahnya bang? Makin lebih religius Bang Amar. Dalam ibadahnya gimana bang? Kasih jalan. Kamar. Bisa nabung kata Tadi dulu. gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. Sorry. Polisinya apa ya? Polisi aja. Ya emang. wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu bukan polisi. Tahanan. Iya, Gua kan aja itu. Jalan gua aja. Aman. Kepitan lu. Ya udah. Iya. Dari sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci. Baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Alempong. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Banting kita. Udah ngurangin kerjaan gua. Buset, dia tuh gede. Nanti sering sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi, makanya udah ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya, makan dulu ya. Kita naikin 2 hari lagi. Ah, lumpuk. Gua melin ntar gua. Beceng uangnya. Dia mau lihat. Ini loh ya. Maksudnya cepat banget, lu barangnya tadi ya? Dia paling belakang orangnya. Mantan anak motor kan di sini. Taruh dah. Oh ya. Ada lanjut jalan. Kondisinya sehat ya, Pak? Amin. Habis diperiksa kesehatan di Polri. Oh, sudah diperiksa. Ya. Oke. Sekarang itu aja dulu ya. Oke, Bang. Begitu. Bagus banget. Orang lagi megang HP juga. Yo Mary, Waris. Ya lah, sono dia. Tahan yo. Lagi rem mulu. Sudah ada. Ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Bang Amar.
Bang. Lu makin gemukan nih Bang Amar. Lagi. Makin panjang Bang Amar. Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancar ibadahnya bang? Makin lebih religius Bang Amar. Di dalam ibadahnya gimana bang? Kasih jalan. Amar. Bisa nabung kata Tadi dulu. gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. Sorry. Polisinya apa ya? Polisi aja. Ya emang. wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu bukan polisi. Tahanan. Iya, gua kan aja itu. Jalan gua aja. Amar. Kita Ya udah. Iya. dari sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci. Baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Alempong. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Banting kita. Udah ngurangin kerjaan gua. Besar. Dia tuh gede. Nanti sering sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi. Aja tuh. Udah ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya. Apa ya? Kita naikin 2 hari lagi. Halo kok. Gua melin ntar gua. Beceng aja. Dia mau lihat. Ini loh ya. Maksudnya cepat banget tuh barangnya tadi ya? Dia udah paling belakang orangnya. Mantan, anak motor kan di sini. Taruh udah. Oh ya. Ada lanjut jalan. Kondisinya sehat ya Pak? Amin. Habis diperiksa kesehatan di kalau sudah diperiksa. Ya. Oke. Sekarang itu aja dulu ya. Oke Bang. Begitu. Bagus banget. Orang lagi megang HP juga. Mary Waris. Ya lah, sono dia. Tahan Rio. Nyaliin rem mulu. Sudah ada. Ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Bang Amar.
Bang. Lu makin gemukan nih Bang Amar. Lagi. Makin panjang Bang Amar. Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancar ibadahnya bang? Makin lebih religius Bang Amar. Buat anak juga Bang. Di dalam ibadahnya gimana bang? Kasih jalan. Kamar. Bisa nabung kata Tadi dulu. gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. Sorry. Polisinya apa ya? Polisi aja. Ya emang. wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu bukan polisi. Tahanan. Iya, Gua sama Zainul. Jalan gua aja gua. Amar. Kita Ya udah. Iya. dari sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci. Baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Alempong. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Latihan kita. Ngurangin kerjaan gua. Buset, itu gede. Berarti sekarang sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi, aja. Ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya, apa deh ya? Aja naikin 2 hari lagi. Ah, lumpuk. Gua melin ntar gua. Beceng aja. Dia mau ya. Ini loh ya. Cepat banget, lu barangnya tadi ya? Gua dia udah paling belakang orangnya. Algan, gua anak motor kan di sini. Bentar dulu dah. Oh ya. Ada lagi jalan datang loh. Kondisinya sehat ya, Pak? Amin amin. Habis diperiksa kesehatan di kalau sudah diperiksa. Ya. Oke. Darah jualnya dulu ya. Oke, Bang. Begitu. Bagus banget. Orang lagi megang HP juga. Yo Mary, Waris. Ya lewat sono dia. Tahan Rio. Nyali-nyaliin rem mulu. Sudah ada. Ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Itu Ibra. Bang Mar.
Bang. Lu makin gemukan nih Bang Amar. Lagi. Makin panjang Bang Amar. Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancar ibadahnya bang. Makin lebih religius Bang Amar. Dalam ibadahnya gimana bang? Kasih jalan. Bisa nabung kata Tadi dulu. gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. Sorry. Polisinya apa ya? Polisi aja. Ya emang. wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu pun polisi. Tahanan. Iya, Gua anak saya itu. Jalan gua aja dulu. Apaan lu sih? Jadi kayak Amat. Kita tuh. Ya udah. Iya. Di sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci, baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Alempong. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Bantuin kita. Ngurangin kerjaan gua. Besar. Ya itu gede. Berarti sering sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi. Aja. Ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya. Apa ya? Kita naikin 2 hari lagi. Halo kok. Gua melin ntar gua. Beceng uangnya. Dia mau lima. Ini loh ya. Cepat banget lu barangnya tadi ya? Gua dia udah paling belakang orangnya. Anggan, gua naik motor kan di sini. Benar lu dah. Oh ya. Ada lanjut jalan. Kondisinya sehat ya Pak? Amin. Habis diperiksa kesehatan di Polri. Oh sudah diperiksa. Ya. Oke. Sekarang itu aja dulu ya. Oke Bang. Gitu. Keren banget. Lagi megang HP juga. Yo Mary, Waris. Ya lewat sono dia. Tahan Rio. Lagi tren mulu. Sudah ada. Ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Itu Ibra. Bang Amar.
Bang, lu makin gemukan nih Bang Amar. Panjang Bang Amar. Bang, gimana Bang di dalam puasa nggak Bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya Bang? Lancar ibadahnya Bang? Makin lebih religius Bang Amar. Di dalam ibadahnya gimana Bang? Kasih jalan. Bisa nabung kata Tadi gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. Sorry. Polisinya apa ya? Polisi aja. ya emang. wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu pun polisi. Tahanan itu. Iya, tahanan. Membuat. Membuat anak saya. Oh, jalan gua aja. Aman. Kepitan ya udah. Iya. Dari sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci. Baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Alempong. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Berarti yang kita ngurangin kerjaan gua. Besar. Itu gede. Berarti sering sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi. Ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya. Apa ya? Kita naikin 2 hari lagi. Lalu kok gua melin ntar gua beceng akhirnya. Dia mau lima. Ini loh ya. Maksudnya cepat banget lu barangnya tadi ya? Gua dia udah paling belakang udah orangnya. Bukan, gua anak motor kan di sini. Bentar dulu dah. Oh ya. Udah lanjut jalan. Kondisinya sehat ya Pak? Amin amin. Habis diperiksa kesehatan di Polri. Oh sudah diperiksa. Ya. Oke. Sekarang itu aja dulu ya. Oke Bang. Gitu. Kecil banget. Kamu lagi megang HP juga. Mary Waris. Ya lewat sono dia. Tahan Rio. Lagi tren mulu. Sudah ada. Ibra, ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Tuh. Oh iya. Mana sih? Itu Ibra. Bang Amar. Bang Amar. Bang,
Bang, lu makin gemukan nih Bang Amar. Sehat bang. Panjang Bang Amar. Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancarin badannya bang. Makin lebih religius Bang Amar. Jangan beli barang buat anak juga Bang. Dalam ibadahnya gimana bang? Kasih jalan. Bisa nabung kata Tadi gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia. Biar durasi kita panjang. Sorry. Polisinya apa ya? Polisi aja. ya emang. Wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu bukan polisi. Tahanan. Iya, Gua kan aja itu. Jalan gua aja. Amar. Kepitan lu. Ya udah. Iya. Di sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu berapa geleng. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci, baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Alempong. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Berarti kita udah ngurangin kerjaan gua. Buset, gua tuh gede. Berarti sering sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi. Aja tuh. Ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya, apa ya? Kita naikin 2 hari lagi. Halo, kok. Gua melin ntar gua. Beceng aja. Dia mau lihat. Ini loh ya. Cepat banget lu barengan tadi ya? Gua dia udah paling belakang orangnya. Angguan, naik motor kan di sini. Bentar dulu dah. Oh ya. Ada lanjut jalan. Kondisinya sehat ya, Pak? Amin. Habis diperiksa kesehatan di Polri. Oh, sudah diperiksa. Ya. Oke. Sekarang itu aja dulu ya. Oke, Bang. Gitu. Kecil banget. Kamu lagi megang HP juga. Yo Mary Waris. Ya lah, sono dia. Tahan yo. Lagi rem mulu. Udah ada. Ibra, ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Itu Ibra. Bang Amar.
Bang. Lu makin gemukan nih Bang Amar. Sehat bang. Panjang Bang Amar. Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancar ibadahnya bang? Makin lebih religius Bang Amar. Dalam ibadahnya gimana bang? Kasih jalan. Bisa nih bang kata Tadi gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. Sorry. Polisi apa? Polisi aja. ya emang. wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu bukan polisi. Tahanan. Iya, Gua sama Zainul. Jalan gua aja. Amar. Sepitan lu. Ya udah. Kemudian. Di sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci. Baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Alempong. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Gantian kita. Udah ngurangin kerjaan gua. Besar. Ya itu gede. Nanti sering sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi. Udah ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya. Apa ya? Kita naikin 2 hari lagi. Ah lumpuk. Gua melin ntar gua. Beceng uangnya. Dia mau lihat. Ini loh ya. Maksudnya cepat banget lu barangnya tadi ya? Gua dia udah paling belakang orangnya. Kagak, gua anak motor kan di sini. Bentar dulu dah. Oh ya. Hah? Ada lagi jalan kondisinya sehat ya Pak? Amin amin. Habis diperiksa kesehatan di Polri. Oh sudah diperiksa. Ya. Oke. Sekarang itu aja dulu ya. Oke Bang. Begitu. Bagus banget. Orang lagi megang HP juga. Yo Mary, Waris. Ya lah, sono dia. Tahan Rio. Nyaliin rem mulu. Sudah ada. Ibra, ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Bang Amar.
Bang. Lu makin gemukan nih Bang Amar. Lagi. Makin panjang Bang Amar. Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancar ibadahnya bang? Makin lebih religius Bang Amar. Buat anak juga Bang. Di dalam ibadahnya gimana bang? Kasih jalan. Kamar. Bisa nabung kata Tadi dulu. gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. Sorry. Polisinya apa ya? Polisi aja. Ya emang. Wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu bukan polisi. Tahanan. Iya, Gua sama Zainul. Jalan gua aja gua. Amar. Kita Ya udah. Ya. dari sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci, baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Palembang. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Gantian kita. Udah ngurangin kerjaan gua. Besar. Dia tuh gede. Berarti sekarang sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi. Ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya. Apa ya? Kita naikinnya 2 hari lagi. Lumpuh. Gua melin ntar. Beceng aja. Dia mau lihat. Ini loh ya. Cepat banget lu barangnya tadi ya? Gua dia buka paling belakang orangnya. Anggan, gua anak motor kan di sini. Benar lu dah. Oh ya. Ada lanjut jalan. Kondisinya sehat ya, Pak? Amin, amin. Habis diperiksa kesehatan di Polri. Oh, sudah diperiksa. Ya. Oke. Sekarang itu aja dulu ya. Oke, Bang. Gitu. Kecil banget. Kamu lagi megang HP juga. Yo, Mary, Waris. Ya, lewat sono dia. Tahan Rio. Lagi tren mulu. Sudah ada. Ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Itu Ibra. Bang Amar.
Bang. Lu makin gemukan nih Bang Amar. Panjang Bang Amar. Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancar ibadahnya bang? Makin lebih religius Bang Amar. Di dalam ibadahnya gimana bang? Kasih jalan. Bisa nabung kata Tadi gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. Sorry. Polisinya apa ya? Polisi aja. ya emang. wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu bukan polisi. Tahanan. Iya, Gua anak saya. Oh, jalan gua aja. Aman. Kepitan lu. Ya udah. Iya. Dari sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci. Baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Alempong. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Berarti kita ngurangin kerjaan gua. Besar. Dia tuh gede. Nanti sering sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi. Ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya, apa ya? Kita naikin 2 hari lagi. Ah lumpuk. Gua melin ntar gua. Beceng akhirnya. Dia mau lima. Ini loh ya. Maksudnya cepet banget, lu barangnya tadi ya? Dia buka paling belakang deh orangnya. Bukan, gua anak motor kan di sini. Bentar dulu dah. Oh iya. Udah lanjutin jalan. Udah dateng loh. Kondisinya sehat ya, Pak? Amin, amin. Habis diperiksa kesehatan di Polri. Oh, sudah diperiksa. Ya? Oke. Sekarang itu aja dulu ya. Oke, Bang. Begitu. Kesu banget. Orang lagi megang HP juga. Yo, Mary, Waris. Ya lewat sono dia. Tahan Rio. Lagi tren mulu. Udah ada. Ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Bang Amar.
Bang, lu makin gemukan nih Bang Amar. Sehat bang. Makin panjang Bang Amar. Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancar ibadahnya bang? Makin lebih religius Bang Amar. beli barang buat anak juga nih bang. Dalam ibadahnya gimana bang? Kasih jalan. Bisa nabung kata Tadi gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. Sorry. Polisinya apa ya? Polisi aja. ya emang. wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu bukan polisi. Tahanan. Iya, gua kan aja itu. Jalan gua aja gua. Apaan lu sih? Jadi kayak Amat. Kepitan lu. Ya udah. Iya. Dari sini.
Ada tapi enggak. Ada nggak? Nggak tahu berapa geleng. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci. Baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Alempong. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Berarti kita ngurangin kerjaan gua. Buset, gua tuh gede. Berarti sering sampai itu. Oh, Aja naikin 2 hari lagi. Ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya, apa ya? Kita naikin 2 hari lagi. Ah lumpuk. Gua melin ntar gua. beceng akhirnya. Dia mau lima. Ini loh ya. Maksudnya cepat banget lu barangnya tadi ya? Gua dia udah paling belakang dulu orangnya. Kan, gua naik motor kan di sini. Bentar dulu dah. Oh ya. Udah lanjutin Jalan, udah datang loh. Kondisinya sehat ya, Pak? Amin, amin. Habis diperiksa kesehatan di Polri. Kalau sudah diperiksa. Ya. Oke, Sekarang siap. itu aja dulu ya. Oke bang. Gitu. Kesu banget. Kamu lagi megang HP juga. Mary Waris. Ya lewat sono dia. Tahan Rio. Lagi tren mulu. Sudah ada. Ibra, ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Itu Ibra. Bang Amar. Bang Amar. Bang Amar.
Bang, lu makin gemukan nih Bang Amar. Sehat bang. Panjang Bang Amar. Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancarin badannya bang. Makin lebih religius Bang Amar. Jangan beli barang buat anak juga nih bang. Jalan ibadahnya gimana bang? Kasih jalan. Bisa nabung kata Tadi gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. Sorry. Polisinya apa ya? Polisi aja. ya emang. wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu bukan polisi. Tahanan. Iya, gua kan aja itu. Jalan gua aja. Amat. Kepitan ya udah. Iya. Dari sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu berapa geleng. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci. Baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Palembang. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Berarti kita ngurangin kerjaan gua. Besar. Itu gede. Berarti sekarang sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi. Ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya, apa ya? Kita naikinnya 2 hari lagi. Halo, kok. Gua melin ntar gua. Beceng akhirnya. Dia mau lihat. Ini loh ya. Cepat banget lu barengan tadi ya? Dia paling belakang dulu orangnya. Bukan, gua naik motor kan di sini. Bentar dulu dah. Oh ya. Ada lanjut jalan. Kondisinya sehat ya Pak? Amin, amin. Habis diperiksa kesehatan di Polri. Oh sudah diperiksa. Ya. Oke. Sekarang itu aja dulu ya. Oke, Bang. Gitu. Kesu banget. Orang lagi megang HP juga. Yo Mary, Waris. Ya lah, sono dia. Tahan Rio. Lagi rem mulu. Udah ada. Ibra, ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Bang Amar.
Bang, lu makin gemukan nih Bang Amar. Lagi panjang Bang Amar. Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancar ibadahnya bang? Makin lebih religius Bang Amar. Beli barang buat anak juga nih bang. Dalam ibadahnya gimana bang? Kasih jalan. Bisa nih gue kata Tadi dulu. gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. Sorry. Polisi apa? Polisi aja. Ya emang. wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu bukan polisi. Tahanan itu. Iya, Gua sama Zainul. Oh, gitu. Jalan gua aja. Apaan lu sih? Jadi kayak Amat. Kepitan lu. Ya udah. Iya. Dari sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci. Baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Alempong. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Bantian kita. Udah ngurangin kerjaan gua. Besar. Dia tuh gede. Nanti sering sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi, aja. Ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya, apa tuh ya? Kita naikin 2 hari lagi. Ah lumpuk. Gua melin ntar gua. Beceng aja. Dia mau lima. Ini loh ya. Sudah cepat banget tuh barangnya tadi ya? Dia paling belakang deh orangnya. Kan, gua naik motor kan di sini. Bentar dulu dah. Oh ya. Ada lagi jalan. Kondisinya sehat ya Pak? Amin, amin. Habis diperiksa kesehatan di Polri. Oh sudah diperiksa. Ya. Oke. Sekarang itu aja dulu ya. Oke, Bang. Begitu. Bagus banget. Orang lagi megang HP juga. Mary Waris. Ya lah, sono dia. Tahan Rio. Nyaliin rem mulu. Sudah ada. Ibra, ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Bang Amar.
Bang, lu makin gemukan nih Bang Amar. Lagi nih. Makin panjang Bang Amar. Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancar ibadahnya bang? Makin lebih religius Bang Amar. Buat anak juga nih bang. Di dalam ibadahnya gimana bang? Kasih jalan. Kamar. Bisa nabung kata Tadi dulu. gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. sorry. Polisinya apa ya? Polisi aja. Bang Wim, Ya emang. Wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu pun polisi. Apaan lu sih? Jadi kayak Amar. Kita ya udah. Iya. Dari sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci. Baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Alempong. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Gantian kita. Udah ngurangin kerjaan gua. Buset, dia tuh gede. Nanti sekarang sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi. Udah ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya, apa dulu ya? Aja naikin 2 hari lagi. Halo, kok. Gua melin ntar gua. Beceng hasilnya. Dia mau lihat. Ini loh ya. Sudah cepat banget, lu barangnya tadi ya? Dia paling belakang dulu orangnya. Kan, gua naik motor kan di sini. Bentar dulu dah. Oh iya. Ada lanjut jalan. Kondisinya sehat ya Pak? Amin, amin. Habis diperiksa kesehatan di Polri. Oh sudah diperiksa. Ya. Oke. Sekarang itu aja dulu ya. Oke, Bang. Begitu. Bagus banget. Orang lagi megang HP juga. Mary Waris. Ya lah, sono dia. Tahan Rio. Lagi tren mulu. Sudah ada. Ibra, ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Bang Amar.
Bang, lu makin gemukan nih Bang Amar. Lagi nih. Makin panjang Bang Amar. Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancar ibadahnya bang? Makin lebih religius Bang Amar. Di dalam ibadahnya gimana bang? Kasih jalan. Kamar. Bisa nabung kata Tadi dulu. gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. sorry. Polisinya apa ya? Polisi aja. Ya emang. Wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu bukan polisi. Tahanan. Aman. Kita ya udah. Iya. Dari sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci, baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Alempong. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Gantian kita. Ngurangin kerjaan gua. Besar. Itu gede. Itu sering sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi. Ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya, apa tuh ya? Aja naikin 2 hari lagi. Lumpuk. Gua melin ntar gua. Beceng aja. Dia mau lihat. Ini loh ya. Cepat banget lu barangnya tadi ya? Dia paling belakang deh orangnya. Kan, gua naik motor kan di sini. Bentar dulu dah. Oh ya. Ada lagi jalan. Kondisinya sehat ya, Pak? Amin, amin. Habis diperiksa kesehatan di Polri. Oh, sudah diperiksa. Ya. Oke. Darah itu aja dulu ya. Oke, Bang. Begitu. Bagus banget. Orang lagi megang HP juga. Yo, Mary, Waris. Ya lewat sono dia. Tahan Rio. Nyaliin rem mulu. Sudah ada. Ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Bang Mar.
Bang. Lu makin gemukan nih Bang Amar. Lagi. Ayo panjang Bang Amar. Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancar ibadahnya Bang. Makin lebih religius Bang Amar. Beli barang buat anak juga nih Bang. Dalam ibadahnya gimana bang? Kasih jalan. Kamar. Bisa nabung kata Tadi dulu. gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. sorry. Polisinya apa ya? Polisi aja. Ya emang. Wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu pun polisi. Tahanan. Iya, Gua anak saya. Oh, gitu. Jalan gua aja dulu. Amat. Kita nih. Ya udah. Iya. Di sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci, baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Palembang. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Gantian kita. Ngurangin kerjaan gua. Besar. Itu tinggi. Jadi sering sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi. Ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya, apa tuh ya? Aja naikinnya 2 hari lagi. Ah, lumpuh. Gua melin ntar gua. Beceng aja. Dia mau lima. Ini loh ya. Maksud cepat banget lu barangnya tadi ya? Gua dia paling belakang orangnya. Kan, gua naik motor kan di sini. Bentar dulu dah. Oh ya. Oh. Ada lanjut jalan. Kondisinya sehat ya, Pak? Amin, amin. Habis diperiksa kesehatan di Polri. Oh, sudah diperiksa. Ya. Oke. Sekarang itu aja dulu ya. Oke, Bang. Gitu. Keren banget. Lagi megang HP juga. Yo, Mary, Waris. Ya lewat sono dia. Tahan Rio. Lagi rem mulu. Sudah ada. Ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Itu Ibra. Bang Amar.
Bang, lu makin gemukan nih Bang Amar. Lagi. Panjang Bang Amar. Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancar ibadahnya bang? Makin lebih religius Bang Amar. Jangan beli barang buat anak juga nih bang. Di dalam ibadahnya gimana bang? Kasih jalan. Bisa nabung kata Tadi dulu. gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. Sorry. Polisinya apa ya? Polisi aja. Ya emang. wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu bukan polisi. Tahanan. Iya, Gua anak saya. Jalan gua aja. Apaan lu sih? Gitu ya. Amat. Kepitan lu. Ya udah. Iya. Dari sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci, baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Palembang. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Berarti yang kita ngurangin kerjaan gua. Besar. Gua tuh gede. Berarti sekarang sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi. Ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya, apa tuh ya? Aja naikinnya 2 hari lagi. Ah lumpuk. Gua melin ntar gua. Beceng akhirnya. Dia mau lima. Ini loh ya. Maksud cepat banget lu barangnya tadi ya? Gua dia paling belakang dulu orangnya. Kan, gua naik motor kan di sini. Bentar dulu dah. Oh iya. Ada lanjut Jalan datang loh. Kondisinya sehat ya, Pak? Amin, amin. Habis diperiksa kesehatan di Polri. Oh, sudah diperiksa. Ya. Oke. Sekarang itu aja dulu ya. Oke, Bang. Gitu. Bagus banget. Lagi megang HP juga. Mary Waris. Ya lewat sono dia. Tahan Rio. Lagi tren mulu. Sudah ada. Ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Itu Ibra. Bang Amar.
Bang. Lu makin gemukan nih Bang Amar. Lagi. Makin panjang Bang Amar. Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancar ibadahnya bang? Makin lebih religius Bang Amar. Jangan beli barang buat anak juga nih bang. Di dalam ibadahnya gimana bang? Kasih jalan. Bisa nabung kata Tadi dulu. gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. Sorry. Polisinya apa ya? Polisi aja. Ya emang. wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu pun polisi. Apaan lu sih? Amar. Kepitan lu. Ya udah. Iya. Dari sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci. Baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Alempong. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Berarti kita ngurangin kerjaan gua. Buset, gua tuh gede. Nanti sering sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi. Ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya, apa ya? Kita naikinnya 2 hari lagi. Halo, kok. Gua melin ntar gua. Beceng akhirnya. Dia mau lima. Ini loh ya. Sudah cepat banget lu barangnya tadi ya? Gua dia udah paling belakang dulu orangnya. Bukan, gua naik motor kan di sini. Bentar dulu dah. Oh ya. Udah lanjut jalan. Kondisinya sehat ya Pak? Amin, amin. Habis diperiksa kesehatan di Polri. Kalau sudah diperiksa. Ya. Oke. Darah itu aja dulu ya. Oke, Bang. Gitu. Kesu banget. Kamu lagi megang HP juga. Mary Waris. Ya lewat sono dia. Tahan Rio. Nyali-nyaliin tren mulu. Itu udah ada. Ibra, ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Itu Ibra. Bang Amar. Bang Amar.
Bang, lu makin gemukan nih Bang Amar. Sehat bang. Makin panjang Bang Amar. Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancarin badannya bang. Makin lebih religius Bang Amar. Jangan beli barang buat anak juga nih bang. Dalam ibadahnya gimana bang? Kasih jalan. Bisa nih gue kata Tadi gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. Sorry. Polisinya apa ya? Polisi aja. ya emang. wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu bukan polisi. Tahanan. Iya, Gua kan aja itu. Jalan gua aja dulu. Aman. Kepitan lu. Ya udah. Iya. Di sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu berapa geleng. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci. Baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Palembang. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Berarti yang kita ngurangin kerjaan gua. Besar. Itu gede. Berarti sekarang sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi. Ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya, apa ya? Kita naikinnya 2 hari lagi. Ah lumpuh. Gua melin ntar gua. Beceng akhirnya. Dia mau lihat. Ini loh ya. Cepat banget lu barengan tadi ya? Dia paling belakang orangnya. Bukan, gua naik motor kan di sini. Bentar dulu dah. Oh ya. Ada lanjut jalan. Kondisinya sehat ya Pak? Amin, amin. Habis diperiksa kesehatan di Polri. Oh sudah diperiksa. Ya. Oke. Sekarang itu aja dulu ya. Oke, Bang. Gitu. Kecil banget. Orang lagi megang HP juga. Mary Waris. Ya lah, sono dia. Tahan Rio. Nyali-nyaliin rem mulu. Udah ada. Ibra, ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Itu Ibra. Bang Amar.
Bang. Lu makin gemukan nih Bang Amar. Lagi. Makin panjang Bang Amar. Bang, gimana Bang di dalam puasa nggak Bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya Bang? Lancar ibadahnya Bang. Makin lebih religius Bang Amar. Beli barang buat anak juga nih bang. Dalam ibadahnya gimana Bang? Kasih jalan. Bisa nih gue kata Tadi dulu. gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. Sorry. Polisi apa? Polisi aja. Ya emang. wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu bukan polisi. Tahanan. Iya, Gua sama Zainul. Oh, jalan gua aja gua. Amat. Kita ya udah. Iya. Di sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu mereka geleng. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci, baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Palembang. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Berarti kita ngurangin kerjaan gua. Buset, gua tuh gede. Berarti sekarang sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi, aja. Ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya, apa ya? Kita naikinnya 2 hari lagi. Ah, lumpuh. Gua melin ntar gua. Beceng aja. Dia mau dimana? Ini loh ya. Cepat banget lu barengan tadi ya? Gua dia udah paling belakang dia orangnya. Bukan, gua naik motor kan di sini. Bentar dulu dah. Oh ya. Ah. Ada lanjut jalan. Kondisinya sehat ya, Pak? Amin, amin. Habis diperiksa kesehatan di Polri. Oh, sudah diperiksa. Ya. Oke. Sekarang itu aja dulu ya. Oke, Bang. Gitu. Bagus banget. Orang lagi megang HP juga. Yo, Mary, Waris. Ya lah, sono dia. Tahan Rio. Lagi tren mulu. Ini udah ada. Ibra, ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Bang Amar.
Bang. Lu makin gemukan nih Bang Amar. Lagi. Panjang Bang Amar. Bang, gimana Bang di dalam puasa nggak Bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya Bang? Lancar ibadahnya Bang. Makin lebih religius Bang, Bang Amar. Beli barang buat anak juga nih bang. Dalam ibadahnya gimana Bang? Kasih jalan. Bisa nih gue kata Tadi dulu. gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. Sorry. Polisinya apa? Polisi aja. Ya emang. wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu bukan polisi. Tahanan. Iya, Gua sama Zainul. Jangan di dalam gua aja. Amat. Sepitan lu. Ya udah. Iya. Di sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci. Baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Alempong. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Bantuin kita. Udah ngurangin kerjaan gua. Besar. Dia tuh gede. Berarti sekarang sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi, aja tuh. Ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya, apa tuh ya? Aja naikin 2 hari lagi. Ah lumpuk. Gua melin ntar gua. Beceng uangnya. Dia mau lihat. Ini mau ya. Suruh cepat banget, lu barengan tadi ya? Dia paling belakang dulu orangnya. Kan, gua naik motor kan di sini. Bentar dulu dah. Oh iya. Ada lanjut jalan. Kondisinya sehat ya Pak? Amin, amin. Habis diperiksa kesehatan di Polri. Oh sudah diperiksa. Ya. Oke. Sekarang itu aja dulu ya. Oke, Bang. Begitu. Bagus banget. Orang lagi megang HP juga. Mary, Waris. Ya lewat sono dia. Tahan Rio. Nyali-nyaliin rem mulu. Sudah ada. Ibra, ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Bang Amar.
Bang. Lu makin gemukan nih Bang Amar. Lagi. Makin panjang Bang Amar. Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancar ibadahnya bang? Makin lebih religius Bang Amar. Buat anak juga nih bang. Di dalam ibadahnya gimana bang? Kasih jalan. Kamar. Bisa nunggu kata Tadi dulu. gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. sorry. Polisinya apa ya? Polisi aja. Ya emang. Wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu bukan polisi. Jadi kayak Amar. Kita ya udah. Iya. Dari sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci. Baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Alempong. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Berarti yang kita ngurangin kerjaan gua. Buset, itu gede. Berarti sering sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi, aja. Ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya, apa deh ya? Aja naikin 2 hari lagi. Ah lumpuk. Gua melin ntar gua. Beceng akhirnya. Dia mau lihat. Ini loh ya. Maksud cepat banget lu barangnya tadi ya? Dia paling belakang dia orangnya. Bukan, gua naik motor kan di sini. Bentar dulu dah. Oh ya. Ada lanjut jalan. Kondisinya sehat ya, Pak? Amin, amin. Habis diperiksa kesehatan di Polri. Oh, sudah diperiksa. Ya. Oke. Sekarang itu aja dulu ya. Oke, Bang. Begini. Bagus banget. Orang lagi megang HP juga. Yo, Mary, Waris. Jangan sono dia. Tahan Rio. Lagi rem mulu. Sudah ada. Ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Itu Ibra. Bang Mar.
Bang. Lu makin gemukan nih Bang Amar. Lagi. Ayo panjang Bang Amar. Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancar ibadahnya Bang. Makin lebih religius Bang Amar. Beli barang buat anak juga nih Bang. Dalam ibadahnya gimana bang? Kasih jalan. Kamar. Bisa nabung kata Tadi dulu. gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Enggak dia Biar durasi kita panjang. sorry. Polisinya apa ya? Polisi aja. Ya emang. Wow. Ada nggak? Siapa? Media kemana ikut? Tapi itu pun polisi. Tahanan itu. Iya tahanan. Gua anak saya itu. Oh, gitu. Ini jalan gua aja dulu. Aman. Kita ya udah. Iya. Di sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu berapa Ibrahim. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci, baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Palembang. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Gantian kita. Ngurangin kerjaan gua. Buset, dia tuh gede. Jadi sering sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi. Ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya, makan deh ya. Kita naikin 2 hari lagi. Ah, luntuk. Gua melin ntar gua. Beceng akhirnya. Dia mau lima. Ini loh ya. Maksud cepat banget lu barangnya tadi ya? Dia paling belakang orangnya. Bukan, gua naik motor kan di sini. Bentar dulu dah. Oh iya. Ada lanjut Jalan datang loh. Kondisinya sehat ya, Pak? Amin, amin. Habis diperiksa kesehatan di Polri. Oh, sudah diperiksa. Ya. Oke. Sekarang itu aja dulu ya. Oke, Bang. Begitu. Kecil banget. Orang lagi megang HP juga. Yo Mary, Waris. Ya, lewat sono dia. Tahan Rio. Lagi tren mulu. Sudah ada. Ada Ibra. Oh iya. Ini sekalian Ibra. Oh iya. Mana sih? Itu Ibra. Bang Amar.
Bang. Lu makin gemukan nih Bang Amar. Sehat bang. Panjang Bang Amar. Bang, gimana bang di dalam puasa nggak bang? Gimana Bang? Gimana jalanin puasanya bang? Lancar ibadahnya bang? Makin lebih religius Bang Amar. Jangan beli barang buat anak juga nih bang. Dalam ibadahnya gimana bang? Kasih jalan. Bisa nabung kata Tadi gue ring-ringan sama mobil polisi, dia nggak ada di belakang. Dia udah duluan. Dia Biar durasi kita panjang. Sorry. Polisinya apa ya? Polisi aja. ya emang. wow. Ada nggak? Siapa? Tapi itu pun polisi. Apaan lu sih? Amat. Kepitan lu. Ya udah. Iya. Dari sini.
Ada tapi dalam. Ada nggak? Nggak tahu. Ada nggak sih? Pihak Amar Zoni melalui tim kuasa hukumnya, John Matias memastikan kliennya telah memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya senilai 10 juta rupiah. Amar Zoni dirasa mampu untuk bertanggung jawab atas putusan cerainya dari Iris Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu. Namun, belakangan tudingan Amar Zoni dianggap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya beredar dalam pemberitaan. John Matias pun pasang badan menanggapi hal tersebut. Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Amar, coba kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat. Pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien, kata John Matias kepada awak media, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam. John Matias menyayangkan pernyataan yang menyebut Amar tidak mampu menyanggupi pembayaran nafkah bagi kedua anaknya. Bahkan, hal itu terus dibesar-besarkan, padahal menurutnya tidak benar faktanya. Untuk itu karena bulan suci, kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci. Baik Amar, Iris, mari kita menjalankan ibadah puasa ini, tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar, ujar John Matias. John Matias juga mengungkap bahwa pihaknya tak segan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Amar disebutnya siap melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya karena dianggap lalai memberikan tanggung jawab itu. Kalau berita ini berlarut-larut di media seperti menjustifikasi Amar tidak mampu bayar nafkah, tentu akan ada langkah hukum tegas dari kami selanjutnya, tegas John Matias. Pasalnya, sejauh ini Amar telah memberikan nafkah bagi Iris Bella dan kedua anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Kerap, pemberian nafkah itu juga dilakukan melalui sang adik, Aditya Zoni kepada Iris Bella. Karena kami punya bukti-bukti bahwa nafkah yang 10 juta rupiah itu telah berjalan sejak Januari tahun 2024 yang diterima Iris berupa tunai melalui adiknya, tandas John Matias. Itu Alempong. Soalnya tadi gua TW sini belakangnya ambulan. Berarti kita ngurangin kerjaan gua. Besar. Itu tinggi. Berarti sekarang sampai itu. Oh. Aja naikin 2 hari lagi. Ngurangin kerjaan gua kan gua bilang. Ya, apa ya? Kita naikin 2 hari lagi. Ah lumpuh. Gua melin ntar gua. Beceng akhirnya. Dia mau lihat. Ini loh ya. Maksudnya cepat banget, lu barangnya tadi ya? Dia paling belakang orangnya. Bukan, gua naik motor kan di sini.